Ada wilayah-wilayah yang memang sudah cukup maju, ada yang harus mendapat perhatian khusus dalam hal ketahanan pangan dan gizi. Bahwa peta ini adalah alat bagi kita untuk membuat perubahan besar di Indonesia. Halo pemirsa setia Kawan Pagi, selamat pagi dan selamat datang di podcast Kawan Pagi, podcast kerawanan pangan dan gizi. Bersama saya dengan Julaiha Probo yang akan memandu episode kali ini. Dan hari ini kita akan membahas isu penting seputar pangan dan gizi, yaitu upaya meningkatkan status ketahanan pangan dari merah ke hijau dengan memanfaatkan salah satu alat penting yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatasi kerawanan pangan dan gizi di Indonesia, yaitu peta ketahanan dan kerentanan pangan. Bersama saya di sini sudah ada Prof. Derajat Martianto. Halo Prof, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Semoga sehat selalu ya Prof. Insya Allah. Ya. Prof. Derajat, beliau adalah guru besar di IPB University dan juga seorang pakar ketahanan pangan yang terlibat dalam penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan. Prof, terima kasih ya sudah menyempatkan untuk hadir di podcast hari ini. Sama-sama, terima kasih diundang. Iya, sama-sama Prof. Jadi kita akan membahas tadi tentang upaya meningkatkan status ketahanan pangan, Prof. Dan ini kita langsung sebut warnanya dari merah ke hijau. Tapi sebelum kita masuk ke topik, Prof, saya mau tahu dulu nih, dan pemirsa pasti mau tahu kesibukan Prof. Derajat apa saja dan perannya apa, Prof, terkait dengan topik kita hari ini. Silakan. Ya, pertama kalau di IPB, karena saya mengajar di IPB itu saya kepala lembaga riset pangan, gizi dan kesehatan, jadi sangat terkait ya. Kalau di Badan Pangan saya itu salah satu anggota kelompok kerja ahli Badan Ketahanan Pangan. Dulu sebelumnya Dewan Ketahanan Pangan, jadi sudah sejak tahun 2006 mungkin ya sampai. Wow. Jadi sudah belasan tahun juga. Nah dalam konteks peta ketahanan dan kerentanan pangan dan gizi ini, kebetulan saya salah satu dari beberapa narasumber yang diminta untuk ikut serta ya di dalam menyusun indikator dan melakukan kajian-kajian dan pada akhirnya juga di bagian akhir menuliskan situasi itu kan. Melakukan analisis situasi termasuk memberikan rekomendasi. Kalau situasinya seperti ini kita harus melakukan apa? Yeah. Jadi kira-kira seperti itulah. Bersama dengan kolega-kolega ada Prof. Ahmad Suryana, ada macam-macam, banyak lah ya. Teman-teman dari perguruan tinggi juga ada dan teman-teman dari Badan Pangan sendiri. Jadi, nah yang terakhir kita kan baru saja mendiskusikan kira-kira ke depan apakah indikator peta, saya sebut singkat saja ya, FSPA ini dalam bahasa Inggrisnya kan ketahanan dan kerentanan pangan itu kan Food Security and Vulnerability Atlas. Itu FSPA ini apakah akan masih bisa relevan menggunakan indikator-indikator yang selama ini digunakan atau perlu untuk mengembangkan atau menambahkan indikator-indikator baru agar lebih akurat, kemudian juga lebih banyak manfaatnya terutama di dalam penyusunan kebijakannya. Karena kan membuat peta itu mudah dalam artian secara teknis itu sebetulnya bisa dilakukan ya. Tapi kemudian menindaklanjuti peta itu yang sebetulnya lebih sulit karena kita tahu ini merah, ini hijau, tapi what next? Saya kira itu diskusinya selalu di sana. Yeah. Oke, baik. Yeah. Terima kasih untuk perkenalan singkatnya, Prof. Derajat. Tapi sebelum kita lanjut nih Prof, pasti pemirsa juga penasaran sebenarnya peta ketahanan dan kerentanan pangan ini untuk pemirsa yang sedang menyaksikan itu apa Prof? Ya, jadi begini, Indonesia ini kan sangat luas ya. Sangat luas dari Aceh sampai ke Papua, dari Kalimantan Utara sampai di bagian selatan Indonesia. Ini kan kondisinya berbeda-beda. Ya. Kondisinya mulai dari kondisi sumber daya alamnya untuk menghasilkan pangan maupun kondisi konsumsi pangannya sendiri berbeda-beda. Ada aspek sumber daya alam, ada aspek agroekologinya, ada aspek budaya di situ, semuanya menjadi satu. Nah itu berbeda-beda dan kemudian
Ya, kita tahu Indonesia itu negara kepulauan yang paling besar ya di dunia ya. Dan bukan hanya kepulauan yang paling besar, tapi juga agroekologinya itu sangat berbeda-beda. Dari sisi diversifikasi, biodiversity kita boleh dibilang negara terbesar kedua lah setelah Brasil. Nah, yang menjadi concern kita adalah terutama bagi masyarakat awam ya. Kenapa sih kita perlu membuat peta FSPA ini? Ya karena kondisi yang berbeda-beda tadi berakibat pada juga kemampuan untuk memproduksi pangan berbeda-beda. Ya. Daya beli masyarakat juga berbeda-beda karena jenis pekerjaan yang tersedia juga berbeda-beda. Berbeda antar wilayah, berbeda antara desa kota, berbeda antar agroekologi karena kemampuan produksi setempat berbeda, tingkat kesejahteraan berbeda sehingga akses terhadap pangan juga berbeda. Dan yang terakhir juga infrastruktur juga berbeda-beda. Ada wilayah-wilayah yang pembangunan fisiknya bagus, air bersih terutama ya, itu air kan bagian dari pangan juga. Dan salah satu yang menjadi penyebab masalah-masalah gizi, bukan hanya makanannya tetapi juga air bersihnya, ya, itu juga berbeda-beda. Akses listrik juga berbeda-beda. Listrik itu kan penting untuk proses produksi dan sebagainya. Betul. Nah jadi variasinya begitu besar, yang berakibat pada ya kondisi yang berbeda-beda tadi kan tidak bisa diperlakukan sama. Ya. Tetapi pertanyaannya karena Indonesia begitu luasnya dan tidak bisa diperlakukan sama, bagaimana kemudian kita memilah dan memilih supaya yang mana sih ini daerah yang prioritas, yang mana daerah yang mungkin second prioritas atau third priority dan seterusnya. Ya. Disitulah kemudian kita buat peta. Peta yang kalau sekarang namanya FSPA. Food Security and Vulnerability Atlas. Jadi peta itu harus bisa menggambarkan situasi ketahanan pangannya. Yang kedua adalah menggambarkan kerentanan, potensi kerentanan pangan. Belum tentu kerawanan pangan. Dulu pertama kali dikembangkan peta ini namanya kan peta kerawanan pangan. Kerawanan pangan. Ketika itu dipublish, banyak yang marah. Daerah saya kan nggak rawan, dan seterusnya. Sehingga perlu kemudian kita ambil dua sisi positif dan memang harusnya begitu. Bahwa ketahanannya dipetakan, kemudian kerawanan pangan itu kan memang sesuatu yang seolah-olah sudah terjadi. Ya. Padahal ini sebetulnya yang terjadi adalah kerentanan, rentan untuk rawan pangan. Nah makanya dibuat seperti itu. Nah secara fisik paling mudah membedakan satu wilayah dengan wilayah lain, yang bermasalah dengan yang tidak bermasalah dengan pembedaan warna. Ya. Dan yang umumnya biasanya kalau merah itu, ada masalah kan gitu kan. Betul. Kita kan kalau di perempatan juga merah nggak boleh itu kan. Kalau jalan celaka gitu. Yeah. Nah merah juga begitu di dalam peta ini merah itu ada masalah atau potensi masalah yang sangat besar gitu kan. Yang hijau tidak ada masalah. Nah jadi bagi masyarakat awam atau masyarakat yang tidak mendalami ini ya, saya tidak bilang awam itu bukan berarti tidak tahu, tapi tidak mendalami ini. Mereka bisa melihat Indonesia dari sisi itu tadi. Oh Indonesia di sini ada masalah, di sini tidak ada masalah. Oh di sini masalahnya sangat besar. Sehingga kemudian ketika misalnya pemerintah membuat kebijakan, kenapa di daerah ini menjadi perhatian yang sangat serius dan sebagainya, orang jadi mengerti. Ya. Dan bukan hanya itu, masyarakat yang melihat peta itu pun juga bisa menjadi gerak hatinya untuk turut serta membantu. Kalau kita lihat lagi undang-undang pangan itu kan yang namanya ketahanan pangan itu tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Betul. Orang yang bergerak di NGO dengan melihat peta itu juga bisa memanfaatkan. Oh, saya bisa punya kegiatan di Jawa nggak perlu nih, nggak ada masalah. Ya. Di sana yang saudara-saudara kita banyak masalah, bisa kita bergerak ke sana dan seterusnya gitu. Ya. Jadi bagi masyarakat umum pun ini sangat bermanfaat lah ya. Peta ini ya bisa juga menjadi penggerak, terutama adalah mereka-mereka yang punya potensi untuk bisa menjadi agen perubahan, bisa memberikan advokasi, bisa membantu komunikasi, bahkan bisa memberikan bantuan-bantuan yang diperlukan. Saya kira itu ya. Oke, Prof. Derajat, ternyata tadi sangat menarik sekali. Banyak sekali warna yang memang tadi saya lihat di belakang ada Prof. Derajat itu, mulai dari hijau sampai merah, dari sangat agak rentan, dan sangat rentan.
Kalau boleh tahu nih Prof, pasti pemirsa juga penasaran, apa sih yang bisa masuk ke kategori wilayah apa, yang kenapa penyebabnya sehingga dia dikatakan sebagai kategori sangat rentan? Ya, pertama begini, pertanyaan pertama mungkin ini kenapa kategorinya banyak sekali ya? Iya. Gitu ya. Ketika sumber daya kita untuk melakukan aksi, melakukan intervensi dan sebagainya itu terbatas, kan kita harus bisa memilih betul yang betul-betul membutuhkan itu di daerah mana, atau Ya. betul-betul rentan itu daerah mana gitu. Kan seperti tadi disampaikan bahwa kalau kita berbicara FSPA atau Food Security and Vulnerability Atlas, itu kan pada dasarnya menggambarkan 3 pilar utamanya. Ya. Pilar ketersediaan, pilar akses, dan pemanfaatan. Ya. Yang di sini, yang merah ini, pasti 3-tiganya bermasalah. Oke. Dia punya masalah dengan penyediaan pangan, dia punya masalah dengan akses pangan dan pemanfaatan pangan. Sebagai contoh misalnya saudara-saudara kita yang di Papua dan di sini bukannya tidak ada potensi produksi pangan, tapi yang pertama misalnya begini, rasio ketersediaan pangan terhadap kebutuhan normatif. Itu artinya kemampuan daerah itu untuk memenuhi kebutuhan pangan yang ideal. Di sini mungkin bukan berarti tidak bisa memproduksi pangan, tetapi memang arah pengembangannya tidak ke sana sekarang. Bisa saja di situ perkebunan, kehutanan, dan sebagainya. Atau memang belum berkembang. Ya. Nah, sehingga pangan harus didatangkan dari tempat-tempat lain. Ya. Karena budaya, misalnya konsumsinya sudah mulai beras, apalagi di Papua Barat ya. Tetapi produksinya belum mampu mencukupi. Bukan tidak ada, tapi tidak mampu mencukupi kebutuhan itu. Nah, kemudian karena sulitnya logistik, harga menjadi masalah. Harga menjadi masalah, akses menjadi masalah. Ya. Akses fisiknya masalah, akses ekonominya bermasalah. Dengan infrastruktur yang belum terlalu bagus, akses air bersih bermasalah, maka banyak anak-anak yang stunting. Kenapa anak-anak stunting? Ya pertama makannya belum cukup dari sisi jumlah dan mutu. Yang kedua, pertumbuhannya itu sering terganggu karena persoalan penyakit-penyakit infeksi. Penyakit infeksi pada anak-anak lebih banyak muncul karena persoalan air bersih. Ya. Jadi kalau akses air bersih terganggu, ya pasti itu terganggu. Betul. Nah, di wilayah-wilayah Jawa, wilayah-wilayah sebagian Sulawesi dan sebagainya, sebagian Sumatera, itu persoalan-persoalan tadi bukannya tidak ada, tapi umumnya sudah jauh lebih baik. Nah, sehingga, setelah kita melihat peta ini pun juga kita sebetulnya harus melihat lagi lebih dalam. Persoalan terbesarnya itu ada di mana sih? Apakah di aspek ketersediaan, apakah 3-tiganya atau 2 di antara 3 misalnya yang terbesar ya, 3 itu pilar maksud saya, bukan indikator. Itu kemudian lantas itulah yang harus ditembak. Kalau kita bicara pijit refleksi, yaitu titik refleksinya. Itulah kenapa di Badan Pangan Nasional itu di dalam membuat peta itu sudah ada juga semacam menu umum lah ya. Itu bagusnya buku FSPA itu begitu. Bukan hanya menunjukkan masalahnya, tetapi juga menunjukkan alternatif solusinya. Ya. Dan menunjukkan prioritinya. Karena kan sumber daya yang terbatas membuat pemerintah daerah misalnya, itu juga harus memilih-milih kan. Nah, tetapi dengan catatan tidak berarti bahwa di daerah yang lain yang hijau itu pun tidak ada masalah. Ya. Cuman tingkat keparahannya berbeda, urgensinya juga berbeda. Nah, yang paling bahaya adalah ketika yang hijau-hijau itu merasa tidak akan pernah ada masalah. Ya, sehingga betul. dia tidak memaintain, dia tidak memelihara. Betul sekali. Ya, nah, itu bisa saja. Ini peta ini kan dinamis ya. Ya. Tergantung kalau datanya kemudian harga bisa dikendalikan, produksi bisa dikendalikan, infrastruktur bangun, yang tadinya merah ini bisa jadi hijau. Ya. Yang tadinya hijau bisa saja turun. Ya. Jadi karena ini dinamis, meskipun sifatnya peta tahunan, dalam jangka panjangnya dia bisa dinamis, maka ya sebetulnya bagi kita yang paling penting ini kan ada juga sifat untuk kewaspadaan kan. Yang pink, yang merah Ya. itu harus waspada betul. Karena bisa terjerumus juga menjadi. Itu kira-kira seperti itu. Betul sekali, Prof. Jadi kalau misalnya dari perspektif atau pandangan masyarakat nih, Prof, sebagai pemirsa yang sedang menonton podcast kita kali ini, ketika memang ingin mengakses dari peta FSVA
Itu kan tadi saya dapat informasi lewat sfva.badanpangan.go.id. Ya. Dan peran dari masyarakat kira-kira bisa ngapain aja sih, Prof? Iya. Jadi kalau mau untuk akses kan, kalau melihat peta Indonesia kan mungkin terlalu besar ya. Masyarakat di wilayah masing-masing juga bisa mengakses petanya di wilayah masing-masing. Oke. Kan kalau saya misalnya ingin berbuat sesuatu seperti yang tadi saya sampaikan di undang-undang itu, tanggung jawabnya pemerintah dan masyarakat. Ya. Jadi masyarakat pun bisa berkontribusi. Kalau saya tinggal di Bogor misalnya, saya bisa saja melihat peta Bogor, apa yang bisa saya kontribusikan. Ya. Ternyata kalau saya melihat kota Bogor, peta kota Bogor, kalau yang semua indikatornya dijadikan satu, kayaknya fine-fine aja ya, baik-baik aja kan, hijau gitu, hanya sedikit dua kelurahan yang itu. Begitu dibedah satu persatu ternyata ada masalah. Di sini masalahnya adalah akses air bersih, di situ masalahnya. Bagi orang-orang setempat, kontribusi kan bisa dilakukan dengan banyak cara. Misalnya kalau dia lembaga swadaya masyarakat misalnya, bagaimana bisa membantu pemerintah bekerja sama dengan pemerintah meningkatkan akses air bersih. Oke. Apakah melalui swadaya masyarakat dan sebagainya, itu gunanya seperti itu. Ada wilayah-wilayah tertentu di Kota Bogor itu yang cukup unik. Masalahnya seperti rasio tenaga kesehatan misalnya dengan penduduk yang sangat-sangat rendah, artinya apa? Jumlah penduduknya banyak, tenaga kesehatannya kurang. Ya. Tapi kalau dilihat, itu sebenarnya data itu perlu divalidasi namanya. Masyarakat juga bisa membantu kan, memberikan informasi-informasi yang diperlukan. Jadi kontribusinya bisa macam-macam. Masyarakat itu bisa juga kader, bisa juga itu kan. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Intinya adalah bahwa dengan peta ini disajikan, satu menimbulkan awareness ya, bahwa meskipun secara umum bisa saja Indonesia itu baik-baik saja, tahan, tapi tidak seluruh wilayah baik-baik saja. Meskipun ada wilayah yang bermasalah, tapi itu bisa diperbaiki kalau kita semuanya berkontribusi. Betul. Jadi banyaklah ya yang bisa dimaknai dari situ. Dan intinya adalah bahwa peta ini sebetulnya akan menjadi tidak berguna sama sekali kalau kemudian informasi yang dihasilkan ini tidak dimanfaatkan. Betul. Kan membuat petanya ya luar biasa kan, mengembangkan indikatornya, membuat peta itu membutuhkan waktu yang sangat hampir 1 tahun, itu proses ya. Tetapi ketika kemudian sudah jadi peta seolah-olah menjadi hanya peta mati, nah itu yang kita khawatirkan. Oleh karena itu banyak hal yang harus dilakukan. Satu, advokasi. Advokasi harus kepada siapa? Pemerintah daerah itu harus paham bahwa apakah di daerahnya itu ada masalah atau tidak. Advokasi itu menyangkut bahwa penyadaran akan adanya masalah. Yang kedua adalah juga mendiskusikan atau menyampaikan adanya solusi. Ya. Dan ketiga ya tentu resource generation, termasuk pelibatan masyarakat, bagaimana kemudian itu diatasi bersama-sama. Saya kira itu. Akan lebih bagus lagi kalau peta ini kemudian disertai dengan, ada juga di Badan Pangan Nasional kan mengembangkan yang namanya sistem kewaspadaan kerentanan pangan dan gizi ya. Dulu sistem kewaspadaan pangan dan gizi SKPG. Yang itu adalah menyampaikan datanya bulanan. Iya, bulanan. Nah, sehingga lebih dinamis. Kombinasi antara FSPA dan SKPG akan memberikan informasi yang jauh lebih dalam. Dan artinya pemanfaatannya juga jauh lebih banyak. Saya kira itu. Oke, terima kasih Prof. Derajat atas penjelasan yang sangat detail dan luar biasa. Prof, tadi ngomongin ternyata pembuatan peta ini panjang waktunya. Selama ini ternyata apa saja sih Prof tantangan yang Prof hadapi bersama tim ketika mengembangkan peta ini? Mungkin dari segi datanya atau keterlibatan dari masing-masing daerahnya seperti apa Prof? Ya, kalau mau bicara sejarah panjang ya, dari awal dulu sekian tahun lalu saya lupa. Bersama-sama dengan WFP kan itu dikembangkan. Yang namanya pertama itu kan peta kerawanan pangan. Ya. Tantangan terbesarnya waktu itu ya di samping ketersediaan data, aksesibilitas data adalah juga acceptability ya terhadap hasil pemetaan itu sendiri. Ketika kemudian ditafsirkan bahwa ini peta rawan pangan yang merah itu ada rawan pangan di situ kan, banyak pemerintah daerah yang waktu itu tidak nyaman.
Iya. kemudian responnya banyak yang negatif ya, Hmm. dan seterusnya. Nah kemudian ini berproses. Jadi tantangan pertama itu kan di dalam proses advokasi itu. Kemudian itu berproses sedemikian rupa indikator maupun namanya kemudian dirubah. Ada menjadi sekarang FSPA itu ya. Iya. FSPA yang bisa menggambarkan ketahanannya seperti apa dan kerentanannya seperti apa. Nah, di samping persoalan penerimaan waktu itu, kalau persoalan teknisnya terutama memang kita terkait dengan ketersediaan data. Ya. Data ini paling tidak mudah dicari. Dan kemudian di sisi lain sering sekali ada persoalan juga dengan kualitas data kan. Ya. Nah tapi ini untungnya banyak teman-teman itu ya, kolega-kolega yang memahami itu dan bisa melakukan treatment terhadap data. Treatment itu bukan berarti di kotak-katik gitu ya. Ya. Artinya untuk menjadi data yang bisa dipercaya itu harus seperti apa. Nah ini membutuhkan juga kerjasama lintas sektor, kerjasama kemitraan dengan kementerian dan lembaga lain. Karena datanya semuanya tidak semuanya ada di Badan Pangan. Ada di Kementerian Pertanian, ada di Kementerian Kesehatan, ada di sumber-sumber lain termasuk Badan Pusat Statistik. Yang semuanya itu harus diakses dan oleh karena itu Badan Pangan supaya memudahkan akses itu membentuk satu tim lintas sektor itu tadi. Ditambah ada akademisi ya, peneliti-peneliti dan sebagainya yang kemudian diskusinya itu bisa panjang. Bisa satu hari diskusi nggak ada hasilnya juga, karena bukan nggak ada hasilnya ya, tapi belum ketemu itunya ya. Terutama kalau kita mencari indikator. Seperti sekarang kita sedang berbicara tentang bagaimana kemudian ke depan mengembangkan indikator yang lebih akurat lagi, bisa menggambarkan persoalan-persoalan sebenarnya di FSPA itu. Dan kemudian indikator itu juga bisa berbunyi. Karena kan kita pada dasarnya ketika akan membuat program, kan melihat performance dari indikator itu. Ya. Jadi indikator itu kalau rendah untuk ketersediaan, pasti kan kita programnya kan ke arah sana, dan seterusnya. Jadi ya kesulitan yang paling besar memang data. Kadang-kadang datanya juga frekuensinya tidak sama tuh. Ada data, misalnya data stunting, Ya. itu kan tidak setiap tahun ada. Data produksi atau ketersediaan ada. Data konsumsi PPS sekarang sudah punya tahunan, dulu 3 tahunan juga. Nah, kadang-kadang soal periode waktu, soal akurasi, soal ketersediaan dan sebagainya itu. Tapi alhamdulillah yang persoalan itu sudah tertangani. Nah, untuk mengembangkan menjadi indikator yang lebih kuat lagi, ini sedang dalam proses dan saya kira karena kita sudah beberapa kali melakukan itu, meskipun ada kesulitan biasanya ada jalan juga. Iya, betul sekali. Iya. Jadi memang peran pemerintah ini sangat dibutuhkan. Ketika ingin menyajikan satu data yang sangat akurat, tidak hanya untuk masyarakat dan juga untuk pemangku kepentingan ya Prof. Tadi, untuk mengambil keputusan, kira-kira wilayah ini harus melakukan apa? Seperti itu ya Prof. Dan tindak lanjutnya seperti apa? Baik, terima kasih Prof. Derajat dan juga pemirsa yang sedang menyaksikan podcast Kawan Pagi, podcast Kerawanan Pangan dan Gizi. Jangan kemana-mana, tetap di sini karena kita akan lebih lanjut membahas bagaimana peran pemerintah untuk tetap mengupayakan wilayah-wilayah agar tahan pangan. Stay tune di podcast Kawan Pagi, podcast Kerawanan Pangan dan Gizi. Silakan Prof, dinikmati dulu kopinya. Halo Kawan Pagi, balik lagi bersama saya Julaiha Proboanggredi di podcast Kawan Pagi. Podcast Kerawanan Pangan dan Gizi. Dan tentunya saya masih bersama dengan Prof. Derajat yang akan membahas lebih detail lagi terkait FSVA. Prof, kalau misalnya kita lihat dan balik lagi ke peta, kira-kira yang terlihat tren selama ini di peta itu sejauh ini seperti apa, Prof? Ya, ini kan semua negara selama 3 tahunan ya, kita terkena pandemi dan itu besar pengaruhnya terhadap kondisi ketahanan pangan. Karena ada gangguan produksi, ada gangguan logistik, ada gangguan pekerjaan yang hilang, ya orang jadi pendapatannya menurun dan seterusnya. Tapi kalau kita melihat petanya itu sejak pasca pandemi ke sekarang, trennya semakin bagus. Semakin sedikit wilayah, kabupaten, kota yang mengalami persoalan-persoalan yang sangat serius ya. Turun, ada yang kemudian dari sangat rentan menjadi rentan dan seterusnya, naik ya, artinya kondisinya baik. Nah itu harus kita syukuri.
tetapi memang belum cukup. Karena kan kita inginnya tidak ada yang merah-merah itu kan. Iya, betul sekali. Kita tidak ingin ada yang merah-merah. Oleh karena itu kami sangat berharap, kita sangat berharap siapapun pemerintahnya, ganti pemerintah masih tetap punya concern dengan persoalan ini. Karena ini percuma kita membangun infrastruktur yang seperti negara-negara maju, tetapi kalau masih punya wilayah-wilayah yang seperti itu, saya kira belum lengkap lah pembangunan kita ini ya. Karena kalau kita melihat SDGs kan tidak boleh ada seorang pun yang tertinggal kan. Betul. Apalagi kalau ini wilayah yang tertinggal. Indonesia ini yang dengan sekarang 38 provinsi, tidak boleh ada satupun yang tertinggal dari daerah lain ya. Meskipun ya mungkin sama persis tidak mungkin, tetapi oleh karena itu ini PR panjang yang memang tidak akan selesai satu pemerintahan, dua pemerintahan, dan yang paling penting trennya harus dijaga betul selalu membaik. Dan sekarang trennya sudah ke arah sana mudah-mudahan. Nah, baik. Prof, ngomongin supaya tren ini selalu membaik, tentunya harus ada harapan dan juga kira-kira upaya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga supaya wilayah yang hijau akan terus tetap hijau. Ya, nomor satu menjaga semangat pemerintahan ya. Karena sebentar lagi kan ada ganti pemerintahan. Ganti pemerintahan, ganti menteri, DPR-nya ganti dan seterusnya. Bagaimana kita, teman-teman misalnya di Badan Pangan itu, terus melakukan advokasi bahwa jangan selalu berpikir hal-hal yang baru sementara kita punya PR lama yang masih belum selesai. Jadi ini harus diadvokasikan. Mumpung kita akan menerbitkan yang terbaru, dan itu yang paling awal harus membaca itu siapa? Ya pemerintahan baru dan anggota-anggota DPR yang baru dilantik kemarin itu. Dan merekalah yang kemudian harus terus diadvokasi untuk dan terus diperdalam pemahamannya bahwa Indonesia itu tidak sama. Ada wilayah-wilayah yang memang sudah cukup maju, ada yang harus mendapat perhatian khusus dalam hal ketahanan pangan dan gizi. Karena kalau tidak, mungkin tahun 2045 sebagai Indonesia emas ya mungkin jadi hanya cerita, kalau bahasanya ya angan-angan atau omon-omon atau apapun itu kan gitu kan. Karena itu tidak mungkin. Dengan mengabaikan ini tidak akan pernah tercapai. Oleh karena itu, nomor satu advokasi itu harus semakin gencar. Karena ini banyak orang baru di daerah, orang baru di pusat, orang baru, dan orang baru ini dengan yang berbeda-beda ya. Mungkin tingkat interest yang berbeda-beda atau tingkat pengetahuan dan pemahaman yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, ini harus digarap betul. Jadi PR terbesar kita setelah menerbitkan yang baru adalah mengadvokasi itu agar semua orang tahu ada peta ini, agar semua orang tahu ada masalah, dan agar semua orang tahu juga jalan keluarnya seperti apa. Saya kira itu. Dan kita itu sudah ada semuanya di buku FSPA itu. Dan kalau misalnya kita melihat nih Prof, kalau dari segi perspektif pemerintah, kira-kira kerjasama dengan lembaga internasional itu sudah sejauh mana Prof untuk mengatasi kerawanan pangan? Ya, yang harus diingat adalah bahwa ini kerentanan rawan pangan ya. Kerawanan pangan dalam konteks seperti di negara Afrika dan sebagainya, alhamdulillah kita tidak pernah mengalami. 1-2 kasus di beberapa wilayah di Papua, itu ya umumnya sangat lokal ya tidak. Dan itu alhamdulillah bisa segera diatasi. Nah tetapi saya kira kita harus berpikirnya begini, kan banyak sekali driver ya, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketahanan pangan di Indonesia mendekati tahun 2045 ketika kita berusia 100 tahun nanti. Jumlah penduduknya nambah terus. Betul. Jumlah konversi lahan sawah nambah terus. Kesejahteraan masyarakat ya meskipun kita terjebak di dalam kelas pendapatan menengah ya, middle income country trap ya gitu. Tapi kan daya beli masyarakat kita cukup tinggi meskipun beberapa bulan ini ada deflasi, tapi perubahan daya beli, urbanisasi itu akan membawa pengaruh pada perubahan pola konsumsi. Perubahan pola konsumsi akan menarik ketersediaan kan, kesiapan kita untuk menyiapkan itu. Persoalan ekonomi akan menjadi bermasalah nanti ketika kemudian ada gap yang besar antara yang menengah itu jadi naik, kemudian yang di bawah nggak kemana-mana. Itu akan membuat akhirnya sebagian masyarakat mengalami masalah akses terhadap pangan. Nah, pemerintah itu kan harus, sekali lagi meskipun ini bukan tanggung jawab satu-satunya pemerintah harus melihat ini secara detail
kesiapan kita ke tahun 2045 itu kan hanya 20 tahun lagi. Ya. Tahun 2045 kita harus hitung betul berapa kebutuhan pangan, kemudian siapa yang bisa melakukan akses dan tidak bisa melakukan akses, bagaimana kemudian stabilitas itu bisa dijaga, dan kemudian safety net yang harus disiapkan juga seperti apa. Karena dinamika di dunia ini kan sangat luar biasa nih. Sekarang begitu banyak konflik dan seterusnya, itu akan berakibat pada persoalan pangan, impor pangan menjadi terganggu dan seterusnya. Nah, di sisi situ itu harus punya kesiapan ada atau tidak ada bantuan dari luar negeri. Tetapi dalam pengembangan FSPA ini sebenarnya selama ini kan kita bekerja samanya terutama dengan WFP, FAO, dan juga UNICEF ya. Tapi dalam konteks teknisnya, dalam hal-hal yang teknis kita saya kira banyak bekerja sama dengan WFP. Tapi WFP sekarang kan berubah. Jadi sekarang lebih banyak memberikan advice, kebijakan, teknikal itu. Jadi kerjasama kemitraan internasional itu tetap sangat perlu dibangun, bukan untuk membangun ketergantungan kita, tetapi untuk membuka kerjasama-kerjasama yang mungkin, sehingga jangan sampai ketika kemudian terjadi, karena perubahan iklim yang sangat besar kan driver ini, tiba-tiba kelangkaan pangan, dan kemudian kita kesulitan pangan karena nggak punya mitra di luar. Nah, yang gini nih yang harus dibangun. Jadi, di samping peta ini, kita juga harus melakukan, pemerintah kita harus melakukan modeling-modeling apa yang terjadi, antisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan terburuk, dan kerjasama kemitraan dengan sumber-sumber pangan internasional itu juga harus dibangun, di samping yang paling penting adalah penguatan kemandirian dan kedaulatan pangan di dalam negeri. Tapi ya kita semua harus sadar bahwa tidak mungkin hidup itu sekarang soliter ya. Tidak mungkin semuanya kita bisa penuhi sendiri. Jadi di samping memperkuat produksi, ketersediaan akses dalam negeri, peluang untuk kerjasama dengan sumber-sumber pangan di dunia itu tetap harus dibangun. Nah, apalagi sekarang kita ada program pemberian makan bergizi gratis. 83 juta orang. Bisa dibayangkan kan tarikan kebutuhan pangan itu akan sangat besar. Ini kalau tidak dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, bisa jadi ada masalah juga di wilayah-wilayah yang, karena begini, ketika ada permintaan pangan yang sifatnya harian dalam volume besar, pangan, kalau air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, pangan kan bisa mengalirnya ke yang harganya lebih baik kan, ke permintaannya lebih jelas gitu. Nah, itu bisa saja menimbulkan wilayah-wilayah yang tadinya belum mandiri itu menjadi langka karena ketidaksiapan itu kan. Oleh karena itu program ini memang harus dilakukan secara bertahap ya, dari sebelum 83 juta itu harus bertahap gitu, sambil menyiapkan ini nih semua wilayah ini harus tahan gitu ya. Nah, itu satu harus dipandang sebagai kemungkinan masalah, tetapi di sisi lain kita harus lebih positif. Harus dipandang bahwa ini ada kesempatan besar untuk membangun pertanian Indonesia, baik tanaman pangan maupun hortikultur dan sebagainya, termasuk pangan hewani dan bahkan susu. Susu itu bisa dihitung. Kalau satu hari 200 ml atau yang anak-anak 125 ml, katakan rata-rata 160 ml, satu UPT lah gitu ya, unit pelayanan itu melayani sekitar 3.000, udah berapa ratus liter. Oh, itu bisa, yang di sini tercukupi susu, di tempat lain kelangkaan susu itu juga bisa. Jadi harus dipersiapkan. Nah, kita tidak ingin upaya yang positif itu tadi lantas kemudian berakibat merembet ke sini. Oleh karena itu, tugas pemerintah yang sekarang menjadi lebih berat sebetulnya. Ada kebaikan-kebaikan yang ditanamkan, memberikan makanan, akses makanan yang lebih baik. Tapi kalau tidak dipersiapkan juga semua hal, termasuk penyediaan pangan di semua wilayah, terutama yang merah-merah, yang bukan yang ini ya, ini ada satu peta rasio antara ketersediaan dengan kebutuhan normatif, itu akan makin banyak yang merah. Karena kalau tarikannya ke tempat lain, itu kan akan membuat distribusi pangan ke sana menjadi masalah. Nah, itu yang paling kita khawatirkan. Mudah-mudahan tidak terjadi, dan itu tidak akan terjadi kalau komunikasi antar kelembagaan, lembaga kementerian dan lembaga, dan juga termasuk dengan tadi kemitraan internasional itu terjaga dengan baik. Dan oleh karena itu yang paling penting ini beliau-beliau yang diberi
kekuatan mengendalikan yang baru ini, mulai di DPR, kementerian nanti sampai pemerintah daerah yang serempak ini, itu orang yang paling perlu tahu lebih dulu FSWA, dan kemudian paling perlu diberitahu dulu kemungkinan yang akan terjadi dan kemudian apa yang harus dilakukan. Saya kira ini PR besarnya sekarang. Iya, betul sekali. Ternyata komunikasi dan kolaborasi antara semua pihak yang terkait ya Prof, ini sangat bisa menentukan apakah memang peta ini bisa digunakan untuk menjadi Indonesia lebih baik lagi ke depan. Ya, betul. Prof, kalau misalnya tadi kita udah ngomongin dari segi masyarakat, dari segi pemerintah, kalau misalnya dari Prof sendiri sebagai guru besar di IPB University, kira-kira pandangannya, perspektifnya seperti apa? Kalau dari peran akademisi terkait dengan penanganan isu kerawanan pangan. Ya, saya melihat ada konsistensi yang sangat baik dari sisi pemerintah ya. Dari sisi pemerintah ada, terutama di pemerintah pusat nih, itu sangat perhatian dengan persoalan ini. Tetapi kalau kita bicara pemerintah daerah, variasinya sangat besar. Ada pemerintah daerah yang sangat concern dengan hal itu, ada juga yang abai sama sekali tapi tidak menjadikan ini priority karena mungkin dianggap cuman peta kan begitu. Nah, menjadi PR besarnya adalah bagaimana kemudian katakan Badan Pangan Nasional bisa lebih meningkatkan intensitas kerjasama dengan banyak pihak, termasuk juga perguruan tinggi lokal untuk melakukan tadi yang saya sebut advokasi serempak. Harus yang masif gitu ya advokasinya ini, karena kita semua tahu kedekatan pemerintah daerah dengan perguruan tinggi setempat juga biasanya ada jalinan karena ada yang lulus dari situ dan sebagainya, alumni dan sebagainya. Itu akan membuat komunikasi menjadi lebih mudah dan pastinya juga lebih murah. Nggak mungkin ditangani Badan Pangan sendiri kan semuanya. Nah, oleh karena itu kemitraannya bukan hanya internasional, di dalam negeri itu. Dan menurut saya ini adalah titik yang paling kritis ketika pergantian kepemimpinan, mumpung pimpinan baru ini belum dipusingkan oleh urusan yang lain gitu ya. Ya, bukan maksud saya kita pusingkan dengan urusan ini, tapi kita berikan pemahaman supaya ini masuk lebih dulu gitu. Masuk dan menancap gitu ya dalam pemikiran dan itu, sehingga apapun yang datang kemudian bisa juga dikaitkan dengan bagaimana mengatasi persoalan-persoalan ini. Ya. Baik. Dan Prof Derajat, kalau misalnya tadi terkait dengan kebijakan, kira-kira bagaimana Prof bisa meyakinkan bahwa kita semua bisa memang menggunakan atau memanfaatkan peta ini dengan sebaik mungkin di lapangan? Ya, peta ini sekali lagi alat bantu. Peta ini juga bukan buku sakti ya, bukan alat. Tapi ini alat bantu. Kan kalau kita mau menyelesaikan persoalan kan harus tahu dulu persoalannya. Dengan peta ini masih belum selesai sebetulnya. Di tiap daerah harus mencari dulu akar permasalahannya apa. Bisa jadi masalahnya sama, tapi akarnya berbeda-beda di tiap daerah. Itulah yang kemudian nomor satu, pimpinan daerahnya harus tahu, paham, dan kemudian bertindak. Bertindaknya bagaimana? Dengan menggerakkan OPD, namanya sekarang masih tetap OPD. Di OPD itu, dan kemudian bisa mereka bekerja sama dengan semua sumber daya yang ada di sana, termasuk perguruan tinggi di sana, untuk membantu mencari akar masalah dan kemudian menyelesaikan itu. Nah, ini kejar-kejaran dengan waktu. Mumpung mereka belum pusing oleh banyak urusan, makanya advokasi harus segera dilakukan dan kemudian rekomendasi apa yang harus dilakukan juga segera dilakukan. Di situ pun nanti masih akan ketemu kan, ketika kita bicara akar masalah, masih ada banyak hambatan juga tuh. Pemerintahan baru kan belum secepat yang bisa itu ya. Jadi masih harus melakukan penyesuaian. Tapi kalau ini tertinggal kita melakukan advokasi ini, mungkin tidak akan terdengar lagi karena apa? Ya dia sudah sibuk dengan urusan-urusan lain yang kata orang lain itu juga penting kan gitu. Ya. Saya kira ini kuncinya adalah di pergantian pemerintahan, advokasi yang kuat harus dilakukan. Oke, jadi Prof Derajat ini adalah tentunya salah satu harapan Prof dan juga tim ya, supaya peta ini bisa digunakan continuously untuk pemerintah berikutnya. Seperti itu, Prof. Jadi, Prof Derajat, apa yang ingin disampaikan Prof Derajat kepada pemirsa yang sedang menonton podcast kita kali ini? Silakan, Prof. Ya, yang pertama begini, kalau bagi kami ya, para peneliti dan sebagainya, kan ini sifatnya
kalau kita bekerja itu dan kemudian hasilnya dimanfaatkan untuk dalam hal ini dalam konteks ini sebagai program, tentu itu kebahagiaan kita. Iya. Tetapi kita tahulah bahwa tidak semudah itu kan semuanya. Nah makanya saya hanya ingin mengingatkan satu pada pemerintah, khususnya pada Badan Pangan, membuat peta itu penting. Peta itu selesai penting, tapi lebih penting lagi adalah bagaimana kemudian kita menjual peta ini. Iya. Dalam konteks ide bahwa peta ini adalah alat bagi kita untuk membuat perubahan besar di Indonesia. Iya. Kan ketahanan pangan itu kan food step ya, menuju kualitas sumber daya yang baik, dan kan tujuan akhir dari tahun 2045 itu Indonesia Emas kan kualitas SDM. Ya. Kualitas SDM Indonesia jangan pernah diharapkan akan baik kalau kemudian ketahanan pangannya tidak tercapai kan gitu ya. Nggak mungkin. Jadi ini pemerintah pusat, pemerintah daerah semuanya harus dibukakan matanya bahwa peta ini penting, ya. Bukan petanya, bukan kayak kitab suci gitu deh. Tapi makna dari peta itu penting untuk ditindaklanjuti. Ya. Bagi masyarakat juga saya kira ya. Kalau di peraturan perundangan itu kan kita juga tahu ya, ada pembagian kewenangan pusat dan daerah. Saya kira masyarakat di tiap daerah pun juga punya hak untuk bertanya kepada pemerintah daerahnya misalnya, apa yang dilakukan pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan, akses pangan yang cukup bagi setiap orang di daerah masing-masing. Ini ada peta ini udah dilakukan belum misalnya ya. Jadi harus ada juga kelompok-kelompok penekan nih masyarakat, menekan bukan dalam artian yang negatif, tapi mengingatkan bahwa ini kenapa sih pembangunannya kok tidak mengarah pada sasaran yang tepat, nembaknya kemana-mana gitu kan, padahal ada titik sasaran yang harus ditembak kan gitu kan. Nah itu juga penting buat akademisi setempat, buat para ilmuwan setempat, buat tokoh masyarakat setempat, memahami peta itu lantas kemudian bisa mengoreksi juga kalau ada hal-hal yang tidak berjalan dengan semestinya, atau kalau yang bersangkutan diminta untuk masukan oleh pemerintah daerah. Ini sebagai salah satu input yang penting saya kira, menentukan sasaran bidik gitu ya. Iya, jadi benar-benar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan harus melakukan apa di wilayahnya selanjutnya. Bukan karena saya ikut terlibat, saya bilang ini penting. Ya. Tapi memang ini penting gitu ya buat pemerintah daerah, karena ya mohon maaf jadi hanya omong kosong, angan-angan belaka bicara kualitas SDM Indonesia Emas 2045 kalau persoalan ini nggak diselesaikan. Iya, jadi sebenarnya tadi tim Prof. Derajat ini sudah berupaya untuk membuat satu alat. Tim Badan Pangan Nasional. Badan Pangan Nasional ya tentunya. Saya salah satu anggotanya. Prof. Derajat ini merupakan salah satu anggota yang memang masuk ke dalam tim Badan Pangan Nasional untuk membuat peta FSVA. Baik, terima kasih Prof. Derajat atas ilmu dan pandangan serta penjelasan yang luar biasa terkait FSVA tadi, Food Security and Vulnerability Atlas, atau kita bisa sebut dengan peta ketahanan dan kerentanan pangan. Prof. Derajat, jadi intinya adalah semoga peta ini nggak hanya cuma harapan dan juga tadi peta mati semata, tapi harus bisa digunakan lebih lanjut ke depannya untuk bertindak sejauh apa. Juk saya begini, pejabat-pejabat tolong lacinya dikunci. Oh ya? Soalnya nanti kalau dikasih buku FSPA, kalau lacinya nggak dikunci, takutnya cuma dimasukkan laci. Jadi harus ada di meja ini, di meja dan dilihat kan gitu. Di meja dilihat. Jangan kalau perlu pejabat-pejabat itu jangan pakai laci lah, supaya nggak nyimpen-nyimpen. Masukkan gini di lacinya masing-masing ya. Baik, Prof. Derajat, terima kasih sekali lagi untuk waktunya dan sudah bersedia hadir di podcast kita kali ini. Baik, tentunya kita semua berharap bahwa peta ketahanan dan kerentanan pangan ini bisa terus berkembang menjadi alat yang lebih efektif dalam membangun ketahanan pangan nasional yang kuat untuk Indonesia berdaulat. Tantangan ke depan akan semakin kompleks, terutama dalam ancaman perubahan iklim dan juga pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Namun dengan pemanfaatan data yang lebih baik dan kolaborasi tadi tentunya sudah disebutkan oleh Prof. Derajat, kita harus optimis untuk bisa mengatasi tantangan-tantangan yang memang sedang dihadapi oleh negara kita tercinta, Indonesia Raya. Sekali lagi terima kasih Prof. Derajat atas waktu, ilmu, pandangan, serta penjelasan yang luar biasa. Dan saya doakan semoga Prof. Derajat sehat selalu. Terima kasih. Kita ketemu lagi di podcast-podcast berikutnya ya Prof. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Semoga podcast di episode kita kali ini bisa menjadi awal dari komitmen kita
untuk terus meningkatkan informasi dan juga pemahaman kepada masyarakat dan juga tadi pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan. Ini seharusnya wilayahnya harus ngapain ke depannya. Seperti itu ya Prof ya. Baik, kawan pagi, itulah tadi pembahasan mengenai upaya meningkatkan status ketahanan pangan dari warna merah ke hijau. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Kawan Pagi, podcast Kerawanan Pangan dan Gizi. Jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya, subscribe dan juga like. Dan tentunya kalian harus menyaksikan episode-episode berikutnya hanya di YouTube Badan Pangan Nasional. Sekali lagi Prof Derajat, terima kasih atas waktunya. Dan kita akan kembali lagi di episode berikutnya. Pangan kuat, Indonesia berdaulat. Sampai jumpa. Dah. Terima kasih. Ketahanan pangan bukan hanya janji semu, tapi komitmen menciptakan hidup yang lebih bermutu. Langkah kecil yang kita ambil hari ini adalah pemacu untuk menciptakan generasi kuat tanpa adanya ragu. Kita harus bekerja sama, tidak boleh terpaku agar kerentanan pangan cepat berlalu. Sinergi semua pihak akan membuat dampak lebih padu dengan tindakan nyata yang dapat dirasakan oleh seluruh penjuru. Mari kita bergerak menyelesaikan masalah satu persatu, membangun sistem yang lebih adil dan penuh mutu. Dengan semangat yang tidak pernah layu, kita wujudkan masa depan yang penuh harapan baru.